I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Beni Mahulae. Nama saya Zahira Fitra Zikria. Saya Clarika Dwi Aurelia. Perkenalkan, nama saya Musa Mufid Alfianto. Saya Afri Rastu Pratama. Kami dari kelas 11 IPA 1. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki dua kata, yaitu perdagangan dan internasional. Perdagangan adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dan jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Sedangkan internasional adalah sesuatu yang melibatkan lebih dari satu negara. Nah, jadi perdagangan internasional itu adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang melibatkan dua atau lebih negara dengan tujuan keuntungan. Nah, teman-teman, perdagangan internasional ini memiliki dua kegiatan loh. Yang pertama adalah ekspor, yang kedua adalah impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang atau jasa dari luar negeri. Mengenai tujuan dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan untuk meningkatkan gross domestic product atau disebut dengan GDP. Yang artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lainnya dalam kurun waktu 1 tahun. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, ada juga peraturan serta ketentuan yang berlaku terkait jenis dan sistem pembayaran serta berbagai pihak terkait dengan perdagangan internasional dan banyak hal lainnya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun sekunder sebuah negara. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui aktivitas ekspor. Yang ketiga, memperluas pasar dan meningkatkan produksi sebuah bisnis. Yang keempat, membangun kualitas sumber daya manusia yang terampil, unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima atau yang terakhir, membantu pertumbuhan sektor ekonomi negara, penyerapan tenaga kerja, hingga menjaga kestabilan harga produk. Dan manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, ada memperoleh devisa. Devisa adalah uang yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi luar negeri. Yang kedua, ada memperluas kesempatan kerja. Karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, ada menstabilkan harga-harga. Yang keempat, ada mendorong transfer teknologi. Dan yang kelima, ada meningkatkan pendapatan negara. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Setiap negara pasti kekurangan sumber daya alam yang mereka inginkan. Mereka ingin sumber daya alam itu, tapi mereka tidak mempunyainya. Maka terjadilah perdagangan internasional. Contohnya seperti Eropa menginginkan rempah-rempah, tapi di negara Eropa tersebut kurang akan rempah-rempah. Sedangkan Asia itu banyak sekali rempah-rempah. Jadi, Eropa mengimpor rempah-rempah dari Asia. Dan terjadilah perdagangan internasional. Yang kedua yaitu selera. Dapat kita ketahui, belahan dunia manapun seleranya pasti berbeda-beda. Seperti Indonesia sangat menyukai apel yang manis. Dan di Australia, apel yang manis itu apel di Australia itu sangat enak dan manis. Dan Indonesia mengimpor apel dari Australia dan terjadilah perdagangan internasional. Berikutnya ada penghematan biaya produksi atau efisiensi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah dibandingkan jumlah yang kecil. Contohnya gini, Jepang itu terkenal dengan teknologi elektronik yang berkualitas dan sangat dipercaya oleh konsumennya. Indonesia juga bisa, tetapi Indonesia kekurangan kepercayaan akan teknologi tersebut. Nah, maka Indonesia itu hanya bisa memproduksi dalam jumlah kecil dan mempromosikan. Jadi itu kurang efisien. Tetapi Jepang dengan kepercayaan konsumen yang sangat tinggi dan ya pokoknya konsumen itu sangat percaya pada Jepang. Jadi mereka dapat menghemat biaya produksi, seperti promosi jadi tidak ada. Jadi promosi tidak terlalu berat dan jumlah yang diproduksi langsung besar, tidak kecil-kecil. Nah, berikutnya ada perbedaan teknologi. Negara yang menggunakan teknologi maju akan menjual barang dengan harga yang lebih murah. Mengapa bisa? Karena
memproduksi barang tersebut, mereka tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tapi sudah menggunakan tenaga robot. Jadi mereka menghemat tanpa menggaji para robot tersebut. Berbeda dengan manusia harus digaji per bulannya. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu ada kebijakan suatu negara. Adapun beberapa faktor penghambat perdagangan internasional meliputi A. Tarif bea cukai, B. Pembatasan kuantitas barang. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya konflik besar di antara suatu negara. Yang keempat, ada perbedaan nilai mata uang. Yang kelima, ada kualitas sumber daya manusia. Nah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.